FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insya Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda program variatif. Insya Allah kami akan. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Barakah, baik ikhwan maupun akhwat dan juga pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu kembali dalam kajian ilmiah dalam pembahasan muamalah dari pembahasan kitab Irsadus Sahib ila Bayani Masail Dalil Talib, dan pembahasan sore hari ini kita akan memasuki bagian terakhir dari bab gadai bersama Ustazuna Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi hafizahullahu taala. Dan kajian sore hari ini kita berikan kesempatan yang luas bagi ikhwah yang ada di masjid untuk bisa bertanya atau menyampaikan beberapa kasus muamalat, dan insyaallah akan disampaikan beberapa solusi dan juga jawaban oleh Ustadz kita. Dan juga kami berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya di layanan pesan singkat atau chat WhatsApp di 0218236543. Demikian juga pertanyaan secara langsung di nomor yang sama. Baik, kita mulai kajian dan pembahasan sore hari ini. Kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Muallif rahimahullahu taala, faslun walil murtahini rukubur rahni wa halbihi biqadri nafaqatihi bila izni rahin walau hadira. Fasal bagi penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai atau menunggangi tunggangan hewan yang ditunggangi, demikian juga memerah hewan yang memiliki susu untuk diminum biqadri nafaqatihi, sesuai dengan nilai nafkah yang dikeluarkan, bila iznir rahin, walaupun dengan tanpa izin pemilik barang atau yang menggadaikan, walau hadirah, walaupun pemilik gadai itu hadir atau ada di hadapannya. Ya. Pada dasarnya bila gadai tersebut adalah karena hutang, piutang, atau karena akad pinjam meminjam, akad qard yang terjadi antara pemilik barang gadai dengan penerima gadai. Ini tentu akan sangat rentan untuk terjebak dalam riba, karena pemberi pinjaman atau pihak yang berpiutang tidak boleh mendapatkan manfaat dari hutang tersebut. Maka bila dia menerima barang gadai karena minjamkan uang atau dia memiliki piutang pada orang tersebut, kemudian dia manfaatkan barang gadai tanpa ada imbalan, utang dibayar penuh, barang gadai dia manfaatkan dan dia tidak memberikan imbalan,
Maka ini yang dikatakan oleh para ulama, kullu qardin jalan naf'an fahuwa riba, bahwa akad pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman, maka ini adalah riba. Akan tetapi kalau pemberi pinjaman atau pihak yang berpiutang tadi memanfaatkan barang gadai tadi, imbalan dari biaya yang dia keluarkan untuk pemeliharaan barang gadai, seperti umpamanya hewan tunggangan itu berada di tangannya tentunya karena sebagai barang jaminan, dan dia yang mencarikan rumputnya. Ketika sakit dia yang memanggilkan dokter hewan, maka sebesar biaya yang dia keluarkan dia boleh manfaatkan, boleh dia tunggangi, boleh dia bawa kerja, boleh dia ambil susu perahnya. Itu kalau hewan. Karena hewan bila umpamanya penerima gadai tidak memberikan pakan, tentu akan merugikan pihak yang memberikan, pihak pemilik barang gadai, akan menyebabkan kematian. Dan ini dalam syariat juga tidak dibolehkan ketika seseorang merusak, menyia-nyiakan nikmat Allah Jalla fi'ula. Karena kalau dia mati menjadi bangkai, ya, maka dia carikan rumput, tapi dia juga boleh mendapat manfaat dari hewan tadi. Bila yang digadaikan adalah barang yang tidak butuh perawatan, tanah butuh perawatan, kebun butuh perawatan, tidak. Ya. Kalau tanahnya berbentuk tanah, lahan, sawah atau lahan kosong, dia tidak butuh perawatan. Maka tidak boleh dimanfaatkan oleh si penerima barang gadai kecuali ada biaya yang dia keluarkan. Anggap umpamanya adalah sawah. Sawah kalau tidak setelah ketika dia terima sebagai barang gadaian, itu sawah baru dipanen. Kalau tidak dibajak lagi, khawatir umpamanya tanahnya akan keras. Tapi saya kira tidak. Bahkan lebih bagus. Sehingga kompos akan ada pupuk baru lagi. Tapi anggap seperti itu. Bila tidak digarap, maka akan menyebabkan umpamanya untuk membuka lahan baru lagi, nanti bagi si pemilik sawah akan menggunakan biaya. Maka dia pakai, dia olah. Ya. Sebesar biaya olahan dia, itu boleh dia ambil imbalan dari sawah tadi. Umpamanya biaya pengolahannya anggap 1 juta. Panennya, hasil sewanya umpamanya, sewa sawah itu umpamanya 3 juta. 2 jutanya wajib dia bayarkan kepada pemilik barang gadaian. Kalau tidak, ini termasuk dalam mengambil manfaat dari akad pinjaman. Ya. Dan di awal pun sering kita sarankan, bila Anda meminjamkan uang, berpiutang, ingin mendapatkan manfaat, jangan buat akadnya pinjam-meminjam, hutang piutang. Buat akadnya jual beli atau sewa menyewa. Ya, ketika ada orang yang mau pinjam uang ke Anda dan dia punya sawah atau punya hewan,
maka Anda katakanlah kepada dia umpamanya dia butuh uang 1 juta penting untuk SPP anaknya yang sekolah. Dia pinjam ke Anda, lalu Anda katakan, saya tidak mau pinjamin. Anda ada sawah kan? Ya, saya butuh akhi. Ya, saya sewa sawah Anda. Ya, saya sewa sawah Anda, 1 juta dapat berapa lama umpamanya? 2 bulan. Ya, saya minta 2 juta berarti 5 bulan. Atau 2,5 juta 6 bulan. Berarti Anda untung. InsyaAllah 6 bulan selesai musim tanam dan sudah panen. Sawah bisa dikembalikan lagi. Ya. Yang normalnya umpamanya 3 juta, karena saya menyewa Anda minta 2,5 juta karena orangnya BU, tidak ada masalah. Maka dengan demikian, setelah 6 bulan selesai, yang punya sawah, yang punya lahan, yang punya kebun, tidak harus membayar 2,5 juta atau 2,5 juta tadi, dan Anda mendapatkan keuntungan 500.000 dari sewa lahan yang murah itu karena bayar di awal. Ini boleh. Tapi akadnya pinjaman, kemudian Anda mendapatkan manfaat, ini akan jatuh ke dalam riba. Dan sayangnya banyak akad-akad yang serupa dengan ini yang dilakukan oleh banyak orang. Padahal ada jalan yang halal. Ya. Bila masyarakat butuh dana, petani, nelayan, umumnya mereka membuat akadnya pinjaman, pemilik dana. Padahal kalau dia mengerti yang halal, dia bisa juga mendapat untung tanpa akadnya adalah pinjaman. Seperti akadnya tadi, sewa menyewa. Ya. Fadhal Ustaz, wasil walahul intifa'u. Walahul intifa' bihi majjanan bi'idzni rahin lakin yasiru madmunan alaihi bil intifa'. Dan murtahin diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadaian secara cuma-cuma dengan izin dari pemilik barang atau rahin. Akan tetapi dampak dari pemanfaatan tersebut, barang atau objek gadai menjadi terjamin selama masa pemanfaatannya. Wa mu'natir rahni wa ujratun makhzanihi wa ujratu raddihi min iyaqati ala malikihi. Dan ongkos atau biaya dari perawatan barang gadaian dan juga biaya penyimpanan dan pengembalian kepada pemiliknya, idza anfaqal murtahin ala rahn bila idznir rahin ma'a qudratihi ala isti'dzanihi famutabarri'un. Apabila pembiayaan itu semua dikeluarkan oleh pemilik gadai, oleh penerima gadai terhadap objek yang digadaikan dengan tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemilik barang atau rahin, padahal dia memiliki kemampuan untuk meminta izin, maka biaya yang dikeluarkannya menjadi sesuatu kebaikan atau tabarru'. Nah. Ya. Bila penerima barang gadai, ya, bolehkah dia memanfaatkan barang gadai tadi tanpa dia mengeluarkan biaya tadi? Kalau bukan akadnya pinjam meminjam dan hutang piutang, tidak ada masalah. Ya, umpamanya akad jual beli tidak tunai, tentu pihak yang membayar uang di depan, barang belum dia terima, ya, ini jual beli tidak tunai, barang belum diterimanya, maka dia meminta barang gadaian, barang jaminan. Bolehkah barang jaminan dimanfaatkan gratis? Kalau dia mengizinkan gak ada masalah. Tapi bila ini dalam akad pinjam meminjam, dan memang dari awal kebutuhannya pinjam meminjam, lalu dia memanfaatkannya walau diizinkan, dia termasuk dalam kaidah kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Tapi kalau bukan, umpamanya tadi
dia menyewakan rumah. Ya. Khawatir rumah yang disewakan ini kalau tidak ada uang deposit, nanti ketika ada kerusakan malam-malam dia tinggal pergi keluar. Ya, si pemilik rumah akan ketika mendapatkan rumahnya kosong, banyak yang harus diperbaikinya, direnovasinya sehingga dia rugi dalam sewa menyewa tadi. Makanya biasanya pihak yang menyewakan baik rumah atau ruko, dia minta deposit uang 3 bulan kah, 4 bulan atau 6 bulan dan seterusnya. Ya. Maka status deposit ini boleh. Ini bukan akad utang piutang. Kalau tadi kan, kalau yang terjadi umumnya di masyarakat, para petani minjam uang. Kalau ini tidak, ini ada barang jaminan yaitu uang, deposit. Anggap umpamanya nilainya 30 juta. Bolehkah deposit ini dipakai oleh yang menyewakan? Kalau diizinkan boleh. Kalau pihak yang menyewa tadi dia mengatakan itu uang yang deposit pakai aja, tidak apa-apa. Ya, cuman dengan dia pakai, dia menjamin bila hilang. Kenapa? Karena yang terjadi akad apa sekarang? Qard. Ya, kalau dia mengatakan tidak boleh dipakai, dia tidak boleh memakai, tapi dia tidak menjamin bila ternyata rumahnya dirampok, rumahnya terbakar, uang deposit yang di rumahnya pun ikut hilang, ikut raib. Maka dia tidak menjamin. Tetapi kalau yang memberikan deposit yang menyewa tadi mengatakan silahkan dipakai dananya, ya, daripada dana nganggur, maka dia menjadi yang terjamin. Karena dengan dimanfaatkannya berubah akadnya menjadi akad qard. Biaya mu'unah, biaya perawatan, biaya penyimpanan, kemudian pengembalian jaminan yaitu dalam bentuk budak yang dia hilang, lari, atau hewannya hilang, dan di luar kelalaian dari pihak penerima gadai. Ini yang menanggung betul yang menggadaikan. Betul pihak yang menggadaikan. Tetapi pihak penerima gadai tidak boleh dapat manfaat dalam hal ini bila akadnya pinjaman. Ya. Itu yang sering kita kritisi dalam akad pegadaian di syariah. Di mana pegadaian syariah memberikan pinjaman akad qard dan meminta jaminan dari peminjam dalam bentuk benda berharga, emas dan lainnya, lalu dikenakan biaya penyimpanan. Pada dasarnya biaya penyimpanan boleh ditanggung oleh pemilik emas, boleh. Akan tetapi penerima barang gadai yang statusnya sebagai pemberi pinjaman tidak boleh dapat manfaat dalam biaya tadi. Kalau umpamanya dia yang nyimpan, standar penyimpanan di lembaga keuangan adalah SDB kan ya, Safe Deposit Box. Tentu biaya real safe deposit box. Safe deposit box biaya realnya tidak mahal. Safe deposit box yang terbesar itu setahunnya berkisar di antara maksimal 10 juta 1 tahun. Itu kemampuan simpan kalau untuk emas bisa hampir 20 kg emas. Bisa disimpan safe deposit box tadi. Akan tetapi
kalau nasabah pegadaian melakukan pegadaian, dia terima uang, kemudian menyerahkan barang gadainya, terima uang pinjaman 80% dari nilai barang jaminannya. Itu dikenakan biaya sewa bukan berdasarkan volume. Kalau biaya sewa real kan berdasarkan besaran barang jaminan. Dia berdasarkan besaran pinjaman yang diberikan. Persentase dari pinjaman yang diberikan. Hitungannya per 15 hari. Tentu kalau dikalkulasikan dibandingkan dengan SDB, tentu ini jauh lebih mahal. Bisa dihitung kalau Anda menyerahkan 20 kilo emas, sekarang nilainya 40 miliar, dapat umpamanya pinjaman 36 miliar. Ya, itu biaya mu'unahnya harusnya cuma 1 juta 1 tahun. Coba Anda tanyakan ke pihak pegadaian, berapa biaya mu'unahnya, ujroh mu'unahnya, ujroh penyimpanannya. Ada 1 juta 1 tahun untuk pinjaman 36 M. Hitungannya per 15 hari. Dan bisa dipastikan kalau Anda baca laporan keuangannya pasti ada laba yang masuk. Kalau umpamanya pegadaian, apakah punya standar SDB seperti bank atau tidak? Kalau tidak, umpamanya disepakati bagaimana kalau kita simpan di bank X syariah, lalu dibiayakan bebannya murni ke pemilik barang gadaian. Pasti harganya tidak akan sebesar yang dibayarkan ke pegadaian. Berarti pihak pegadaian dalam hal ini mendapatkan laba dari pinjaman dan gadai tadi. Ya. Maka di sini dia mendapatkan laba dari pinjaman, maka termasuk dalam kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Fadhal Ustaz. Dan pembahasan selanjutnya masih yang sebelumnya, bila seseorang mengeluarkan biaya untuk sesuatu barang gadaian tadi dan tidak terlalu urgent, seperti umpamanya kalau hewan itu kan akan mati hewannya. Kalau dia menggadaikan mobil, ya, tidak di-maintain, mati nggak mobil? Ya dari awal mobil kan emang mati. Mobil nggak hidup. Atau tanah, tidak digemburkannya, mati nggak tanah? Kan emang tanah mati. Itu risiko pemilik yang menggadaikan lah, kalau dia ingin tidak akan jadi biaya besar nantinya, dialah yang menggemburkan tanahnya terus. Ya, dia yang maintain umpamanya kendaraannya yang digadaikannya. Dia datang, dia ganti olinya, dia panaskan sekali 3 hari umpamanya, dan seterusnya. Ya, tahu-tahu si yang mempunyai, yang memberikan pinjaman ini, yang menerima gadai ini, dia maintain tanpa izin si pemilik barang, keluar biaya. Dan dia tidak butuh umpamanya kendaraan tersebut untuk dipakai, dia juga punya kendaraan. Ya, berarti dia nyumbang namanya, berdonasi. Kalau dia mengatakan hutang kamu bertambah,
Kamu utang 10 juta, jaminannya mobil, kemarin biaya maintenance-nya habis 700, 10 juta, 700 bayar. Lah, siapa yang suruh maintain mobil saya? Ya, mobil saya emang begitu kok, biasa kok. Tidak diganti olinya, kadang setahun setengah pun masih jalan aja. Ya, berarti dia berdonasi. Ada kewajiban bagi yang punya mobil mengembalikan? Tidak ada. Ya. Allah barik fiik. Fasal man qabadul ain lihadhi nafsihi ka murtahin wa ajirin wa mustajirin wa mushtarin wa ba'iin wa ghasibin wa multaqitin wa muqtaridin wa mudaribin wadda'a radda lil malik fa ankarahu lam yuqbal qawluhu illa biyaminihi. Apabila seseorang menerima suatu objek barang untuk kemanfaatan dirinya atau yang menjadi haknya, seperti penerima gadai atau karyawan, orang yang menyewa, orang upahan, orang yang menyewa barang, seorang yang membeli atau yang menjual, yang merampas atau yang menemukan suatu barang yang hilang, atau yang meminjam, atau yang melakukan syirkah mudharabah dan mengklaim bahwasanya mereka sudah mengembalikan objek yang didapatkannya kepada pemiliknya, lalu kemudian pemiliknya mengingkarinya, maka tidak diterima klaim mereka itu kecuali dengan sumpah. Ya, ini dinamakan dengan dhabit. Dibahas di sini di dalam bab ar-rahan oleh al-muallif. Fasl, siapa yang menerima barang, dia terima ini untuk manfaat dirinya, bukan untuk manfaat pemilik barang. Seperti umpamanya penerima gadai, itu kan dia terima barang manfaat untuk dirinya, jaminan agar haknya akan dia dapat pada waktunya. Atau orang upahan, dia terima jaminan, dia udah kerja, nanti ternyata yang pemberi kerja menghilang gitu saja dan tidak bayar. Begitu juga orang yang menyewa barang, dia sudah bayar, nanti kemudian yang menyewakan lalai dalam memperbaiki barang yang disewakannya, maka dia terima jaminan. Ya, dia terima jaminan barang. Dan begitu juga pembeli, dia terima imbalan. Dia menyerahkan uang, dia terima barang. Dan barang untuk milik dirinya. Begitu juga penjual, dia menyerahkan barang, dia terima uang untuk dirinya. Ya. Begitu juga yang merampas, orang yang menguasai hak orang lain merampas untuk dirinya. Begitu juga yang mengambil barang temuan. Begitu juga muqtarid, mengambil barang, menyambil pinjaman. Mudharib, menerima modal dari sahibul mal. Bila mereka mengklaim bahwa barang gadaian sudah saya kembalikan, barang sewaan sudah saya kembalikan, ya, kemudian uang sudah saya bayar. Penjual mengatakan barang yang saya jual sudah saya serahkan, dan seterusnya. Yang merampas juga mengatakan barangmu yang saya rampas sudah saya kembalikan, dan seterusnya. Yang minjem juga begitu. Yang amil atau mudharib mengatakan modal Anda sudah saya kembalikan. Lalu pihak yang kedua mengingkari,
Kata pemberi pinjaman, kamu belum bayar. Utang belum bayar, seingat saya belum. Ada bukti cacatan di rekening saya enggak? Saya lihat enggak ada. Ya, di rekening kamu, saya enggak pakai rekening untuk saya berikan ke Anda langsung kok. Ketemu di masjid, ada saksi. Waktu itu pas kita berdua aja di masjid, orang udah pada pulang. Ya. Atau si mudharib mengatakan modal dan laba sudah saya serahkan ke kamu. Ya. Atau yang nyewa mengatakan barang yang saya sewa sudah saya kembalikan. Atau orang upahan pekerjaan sudah saya selesaikan. Tapi semua mereka pembeli mengatakan uang sudah saya bayar. Penjual mengatakan barang sudah saya serahkan. Masing-masing mengingkari. Kata penjual, belum kamu bayar. Kata pembeli, belum kamu serahkan barang. Ya. Maka dalam hal ini tidak diterima ucapannya kalau tidak ada saksi kecuali bersumpah. Ya, sering kita sebutkan ini sumpah kalau dia sebetulnya belum menyerahkan. Tapi dia bersumpah. Dinamakan yaminul ghamus. Sumpah yang menenggelamkan yang bersumpahnya ke dalam neraka. Karena dia mengambil hak orang lain dengan pakai nama Allah Azza wa Jalla. Maling pakai nama Allah. Seburuk-buruk manusia. Ya. Wasil Syekh. Wa kadza mudi' wa wakilun wa wasi wa dalal yuj'al idza da'a radda wa bila ju'il yuqbal qawluhu. Wa dalal bi ju'al. Naam. Wa bila ju'il yuqbal qawluhu bi yaminih. Demikian juga halnya orang yang menerima titipan atau yang menerima perwakilan dan menerima wasiat atau yang menunjukkan barang yang hilang dengan upah apabila mengklaim bahwa yang sudah mengembalikan semuanya baik dengan upah ataupun tanpa upah, maka diterima semua perkataannya dengan adanya sumpah. Ya. Begitu juga kalau tadi untuk kepentingan dirinya, ini untuk kepentingan diri orang, bukan kepentingan dia. Orang menerima titipan untuk kepentingan siapa? Penitip atau yang menitip? Yang menitip lah. Ya. Wakil, dia berbuat untuk kepentingan yang mewakilkan. Wasi, berbuat untuk kepentingan orang yang berwasiat. Dalal biju'al. Dalal itu broker. Ya, dia teriak-teriak siapa mau beli barang ini, misalnya barang dipegang oleh dia. Ya. Tadi dia teriak-teriak, dia bilang barang kamu sudah saya kembaliin ya. Dibilang, dikatakan oleh pemilik barang, belum, masih di tangan Anda kok surat-suratnya. Belum. Ya. Atau penerima titipan mengatakan barang sudah saya serahkan ke kamu, titipan kamu. Pemilik barang mengatakan belum, dan seterusnya. Maka mereka ini tidak diterima perkataannya kecuali mereka bersumpah. Karena pada dasarnya hukum asalnya barang di tangan mereka. Ya. Tentu tidak akan kembali begitu saja ke pihak lain bila dia mengingkari. Dilihat hukum asalnya. Yang bertentangan dengan hukum asal, dialah yang harus mendatangkan bukti, saksi, atau kalau tidak ada, dia bersumpah. Cukup.
Baik, alhamdulillah selesai. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Demikian beberapa poin dari ketentuan bab gadai pada bagian terakhir dan penjelasannya. Kita berikan langsung kesempatan bagi ikhwah yang ingin bertanya. Secara langsung kami persilakan, ada jamaah yang ada di masjid yang bertanya, silakan bisa ke depan. Fadhal. Atau kami angkat pertanyaan dari jamaah akhwat terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu dan kesempatan yang diberikan. Izin bertanya, membuat dan memproduksi lukisan dan miniatur Ka'bah atau Masjidil Haram, Masjid Nabawi untuk dijual, apakah halal dan sesuai syariatnya atau diperbolehkan secara syariat untuk dijual beli? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khair. Ya. Sesuatu yang memiliki nilai dalam syariat Allah dan tidak dilarang, maka hukum asalnya adalah boleh. Ya. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asal transaksi penjualan adalah mubah. Maka para ulama mensyaratkan untuk barang yang mubah itu ada manfaatnya yang halal. Manfaat dari miniatur dan lukisan Ka'bah ada manfaatnya. Itu keindahan, ya, dan keindahan memiliki suatu nilai. Nilainya tentu bergantung tentang kebutuhan masing-masing orang. Seperti umpamanya sekarang, kalau Anda nggak punya foto pribadi waktu bayi, umur dari sebulan, 3 bulan, dan seterusnya, lalu ada tetangga Anda dahulu, dia punya foto di masa dulu dan di foto-fotonya banyak orang. Ya. Sekarang ditawarkannya foto Anda tadi itu dengan harga yang besar. Halalkah atau tidak? Jawabannya tidak ada masalah. Itu haknya dia. Bagi dia mungkin tidak penting. Apalah gunanya foto orang dia simpan-simpan. Tapi bagi Anda, kenang-kenangan Anda dari kecil. Ya, yang biasanya dulu di masa dulu mungkin satu cepretan mungkin 500 rupiah. Di tahun 80-an atau 70-an. Sekarang dia minta satu cepretan tadi itu umpamanya dengan harga 5 juta rupiah. Ya, boleh, tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Baik, ada yang bertanya? Fadhil ya akhi, silakan. Yang lain yang mau bertanya bisa mendekati mikrofon ya. Dengan siapa, dari mana, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, perkenalkan saya Ridwan Lowasana Ustadz, ya, dari Cilengsi. Ya. Waktu itu di sekolah Ustadz, izin saya pekerjaannya guru Ustadz. Ada kegiatan kelulusan Ustadz yang diadakan oleh orang tua siswa dan dihadiri oleh semua guru. Kemudian keesokan harinya di tahun ajaran ini, di tahun ajaran ini berarti anaknya sekarang sudah kelas 1 SMA Ustadz. Itu tahun ajaran guru di Jawa Barat. Iya, di Jawa Barat Ustadz. Bukannya ada larangan dari pihak gubernur untuk menyelenggarakan acara kelulusan? Iya Ustadz, jadi dari apa namanya sih mungkin orang tua saja, sekolah tidak menyelenggarakan tapi orang tua sendiri. Orang tua ya, namanya valediction gitu Ustadz. Ya, namanya boleh berubah, tapi yang menyelenggarakan bukan sekolah. Orang tua Ustadz. Hanya orang tua saja. Terus? Nah, kemudian setelah guru-guru pulang, keesokan harinya perwakilan guru kelas 9 mengirimkan ini Ustadz, kayak video door prize seperti itu Ustadz. Video?
door prize. Jadi pakai spin wheel, diputarkan, bagi yang namanya keluar mendapatkan hadiah Ustadz. Dia Dari acara tersebut Ustadz. dananya dari siapa itu? Dari orang tua Ustadz. Satu orang tua atau semua? Wallahu alam Ustadz. Kalau acaranya sih seluruh siswa Ustadz. Ya, akan saya jawab. Iya. Ya. Himbauan, saya kira bukan himbauan, saya kira aturan, kalau saya tidak salah, dari Gubernur Jawa Barat, dan itu suatu hal yang bagus. Ya. Memberatkan orang tua siswa, tidak semua orang tua siswa yang kaya. Kalaulah acara tadi dibiayai oleh satu orang tua atau beberapa orang tua yang memiliki kemampuan, ya, ingin anak-anaknya dan teman-teman satu angkatannya membuat kegiatan di luar sekolah, tidak ada hubungan dengan sekolah, karena kalau di sekolah jelas melanggar. Ya, silahkan undang orang tua yang lain, anak-anak yang lain diundang, kemudian dia gratiskan, tanpa pun hadiah dia gratiskan, bagus. Atau dia ajak juga siapa yang ingin ikut memberikan andil dengan menyumbang, silahkan juga, baik barang ataupun uang, silahkan. Tetapi kalau dibuat sistemnya adalah keharusan, tentu tipe orang kita kan tidak enakan. Walau dia tidak mampu, dia paksa-paksakan. Akhirnya kan memberatkan. Kondisi ekonomi sedang tidak baik. PHK tingkatnya tinggi, lapangan kerja kurang. Janganlah tambah beban rakyat, padahal pemerintah sudah melarang. Ya, harusnya ibu guru atau istri Anda memberi peringatan kepada orang tua yang melakukan hal tersebut. Menulis surat resmi dari sekolah atas nama sekolah. Sekolah tidak menyelenggarakan, tapi Anda menyelenggarakan, dan kami lihat kegiatannya memberatkan orang tua. Harusnya sebelumnya mereka berkoordinasi dengan sekolah, sekolah memberikan anjuran kalau ingin buat biasa-biasa, kan bahagia itu anak-anak tanpa harus door prize mahal. Mereka ngumpul, kemudian masing-masing bawa makanan dari rumah apa adanya dengan orang tuanya, kemudian bertukar makanan bareng-bareng, dikumpulkan makan bareng-bareng, foto-foto, senang udah akhir. Biaya, tempat terbuka dipakai yang dibolehkan oleh tempat umum, taman atau apa. Ya. Kalau harus nyewa pun nyewa siapa yang mampu, sehingga tidak memberatkan dan tidak mengurangi arti kebahagiaan anak-anak ketika lulus. Tapi yang sudah terjadi, semoga Allah maafkan mereka. Izin Ustadz, qadarullah, pas di video tersebut nama saya muncul Ustadz. Nama antum? Untuk penerima barang door prize-nya itu Ustadz. Terus? Barangnya belum saya buka karena saya nggak tahu hukum ininya Ustadz, halal atau haramnya begitu Ustadz. Barangnya sudah diterima? Barangnya ada di sekolah Ustadz. Ada di sekolah? Betul. Akan diserahkan ke Anda? Iya Ustadz, diserahkan ke saya, tapi saya belum buka sama sekali Ustadz. Anda buka, iya, Ustadz, nilai harganya. Iya, Ustadz. Kalau umpamanya Anda punya uang dan setuju barangnya untuk Anda, bayar uangnya, berikan ke orang tua yang angkatan itu yang Anda lihat berkekurangan. Oh iya, baik Ustaz. Ya. Disedekahkan Ustaz. Ya. Tapi sedekahkan ke mereka yang tidak mampu. Atau mampu semua orang tuanya? Tidak tahu saya. Walau alam Ustaz. Ya. Mayoritas jarang orang Indonesia yang mampu semua Ustaz. Ya, kalau mayoritas mampu semua, dan ini Ustaz qadarullah sudah lulus ke sekolah lanjutannya di SMA Ustaz. Jadi udah nggak ketemu gitu Ustaz.
Nah, sedekahkanlah ke orang tua yang Anda kenal yang tidak mampu di sekolah itu. Baik Ustaz. Atau untuk angkatan bawahnya. Oh iya baik Ustaz. Cukup jelas. Banyak tunggakan, sekolah swasta atau negeri? Swasta Ustaz. Sekolah swasta itu banyak tunggakan, akhi. Baik. Jangan tuh pikiran saya kaya semuanya. Saya Ustaz. Ya, sekian jazakallahu khair Ustaz. Saya juga diamanahi teman-teman untuk membantu mengelola sekolah di daerah perumahan itu menengah atas, bahkan bisa dibilang atas banget. Tapi yang tunggakan juga ada banyak, menyebabkan susahnya sekolah dalam menyediakan operasional untuk guru-guru. Apalagi sekolah-sekolah yang di perumahan tidak menengah atas. Ya. Itu masalah pendidikan di negara kita. Biaya pendidikan mahal memang konsekuensi. Guru tentu digaji. Dan gaji guru padahal gaji pekerjaan yang paling murah. Ya. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali ikhwah, ada yang ingin bertanya kembali di jemaah masjid. Baik, kalau tidak kita berikan kesempatan via telepon bagi pemirsa dan pendengar Radio Roja yang ingin bertanya silahkan di line telepon 0218236543. Dan sambil menunggu kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, orang tua saya sudah wafat meninggalkan hutang di salah satu bank syariah dan berhutang atas pembelian mobil. Karena orang tua sudah wafat, maka hutang tersebut dianggap lunas. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah saya membayar hutang tersebut karena pihak bank tidak mau menerima? Dan bagaimana dengan dosa riba yang ayah dahulu lakukan? Bagaimanakah untuk menebus kesalahan-kesalahan tersebut? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Memang sudah tidak Anda bisa bayar lagi. Banyak aja bersedekah untuk ayah Anda. Semoga kebaikan-kebaikan menutupi keburukan dan dosanya dan Allah ampuni. Billahi taufiq. Nah, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz. Seseorang membangun tempat penginapan 3 lantai, tapi lantai atas menjorok ke depan atau berada di atas jalan sekitar setengah meter. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, hukmul hawa tabi'un lil qarar. Hukum yang di atas itu mengikut ke bawah. Kalau di bawah adalah fasilitas umum, jalan, taman, dan lainnya, berarti dia memakai fasilitas umum. Ini termasuk bagian dari ghasab. Dan Nabi memberikan ancaman, man iqtata'a shibran minal ardi tawaqahu Allahu yawmal qiyamati bisab'il aradin. Siapa yang merampas sejengkal tanah, tadi setengah meter, menjorok ke jalan, tentu mungkin 2 jengkal lebar, panjang, tentu tergantung panjang gedungnya. Kalau panjangnya 100, itu berarti 200 jengkal. 1 jengkal saja 7 lapis bumi akan dikalungkan ke lehernya. 200 berarti 1400 lapis bumi akan dikalungkan. Ya, hendaklah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bayar sewanya, berikan kepada kemaslahatan umum. Kejalanan di sekitar situ ada yang rusak, perbaiki, atau solokannya yang membahayakan orang yang lewat ditutup dengan menggunakan biaya sewa tadi, dan bertobat kepada Allah Jalla fi'ula. Jazakallah khair. Demikian akhi dan pemirsa yang bertanya, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan.
Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum membuka rekening di bank konvensional dengan komitmen dan niat bahwa semua bunga yang diperoleh tidak akan digunakan sepeser pun dan tidak akan diinfakkan untuk kemaslahatan umum? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Membuka rekening di bank konvensional kalau tidak darurat, dan darurat itu sangat terbatas, ya, umpamanya payroll gaji Anda, kata pihak instansi tempat Anda bekerja atau perusahaan tempat Anda bekerja, kalau Anda tidak membuka rekening di bank konvensional, maka gaji tidak pernah akan Anda terima. Berarti ini akan hilang hak Anda. Hak ini adalah harta. Hilangnya harta adalah salah satu daruriyatul khams. 5 hal yang penting dalam kehidupan kita yang pokok. Maka kalau dia hilang, darurat ini namanya, boleh Anda buka rekening tadi. Tapi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu hanya pada waktu darurat saja. Tadi kan darurat agar tidak masuk ke rekening, tidak Anda terima. Sekarang sudah masuk di rekening, tidak ada lagi daruratnya. Karena keberadaan sedetik dana Anda di bank konvensional, itu pasti mereka gunakan untuk membesarkan usaha riba mereka. Mereka pinjamkan dana Anda tadi kepada nasabah yang membutuhkan dana dengan cara ribawi. Mana yang minjam akan membayar berlebih, membayar bunga. Bila terlambat dikenakan sanksi denda pertambahan, dan ini bunga selanjutnya lagi. Tentu otomatis Anda menolong usaha riba. Ini dosa besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka ketika masuk, langsung pindahkan ke rekening Anda di bank syariah atau tarik tunai, sehingga tidak ada lagi riba. Tapi bila bukan untuk yang darurat, dan sepertinya tidak ada lagi bentuk daruratnya, kecuali yang contoh pertama tadi, maka membuka rekening, ketika Anda membuka rekening, itu Anda disodorkan 2 formulir, 1 formulir identitas diri untuk diisi, 1 lagi menandatangani syarat dan ketentuan. Di antara syarat dan ketentuan formulir itu bahwasanya Anda mendapatkan bunga sekian persen per tahun. Bila Anda tanda tanganin, berarti Anda setuju mendapatkan riba. Sudah terjadi transaksi riba, walau tidak pernah dapat bunga. Karena menyetujui riba, ya, lebih besar dosanya walau dapat riba. Ya. Maka adapun Anda mengatakan bunganya akan saya berikan kemaslahatan, sesuatu yang riba nggak ada maslahatnya. Sesuatu yang riba tidak akan ada maslahatnya. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas nasihat dan jawabannya. Demikian beberapa pertanyaan yang sama, semoga menjadi pencerahan. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Baik, kami angkat pertanyaan selanjutnya dari Fikri di Jakarta berkaitan dengan bentuk skema pinjaman di mana adalah di kantornya ada paguyuban pegawai, di mana salah satu fasilitasnya pegawai boleh mengajukan pinjaman dengan skema apabila jangka pendek pengembaliannya, maka pengembalian sesuai dengan jumlah pinjaman, yaitu tidak dikenakan tambahan selama kurang lebih 7 hari. Namun jika pinjaman jangka panjang 3-6 bulan angsuran, maka pengembalian dikenakan tambahan 10%. Misalnya meminjam 5 juta, maka pengembaliannya 5,5 juta. Keterangan dari pengurus menyampaikan kalau biaya tambahan tersebut
atau persenannya akan dikembalikan kepada seluruh karyawan dalam bentuk manfaat lain, tidak mesti tunai, atau dalam kata lain untuk kemaslahatan bersama. Bagaimanakah tinjauan syariat dalam skema seperti ini, Ustaz? Mohon nasihatnya. Ini riba namanya. Ya, ingin mendapatkan manfaat dari uang riba, mana ada? Yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba. Anda ingin mendapatkan uang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Uang riba hanya akan membuat kehancuran demi kehancuran, baik pribadi ataupun masyarakat, bahkan negara sekalipun. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkahi Ustaz beserta keluarga. Amin. Pertanyaannya Ustaz, jika saudara-saudara kandung menabung dan dikumpulkan di satu orang, apakah satu orang ini boleh memakai uang tabungan tersebut dan dalam hitungan jam sudah atau segera digantikan kembali Ustaz? Tidak dalam kurun waktu yang panjang karena ada kebutuhan. Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Kalau dia memakai berarti dia berkhianat. Harusnya statusnya dia hanya memegang. Kalau mereka izinkan berarti berubah akadnya jadi pinjaman. Konsekuensinya kalau hilang dia wajib ganti. Tapi kalau dia megang tabungan, kemudian setiap tabungan masuk, dia beritahu pihak bank syariah yang rekeningnya di sana untuk ambil dari rumah. Biasanya nasabah prioritas bisa pihak bank datang ke rumah untuk mengambil dana, baik menarik dana dia atau setoran tunai. Ya, itu yang dilakukan. Bila dia pegang ternyata hilang, dia wajib mengganti. Karena lalai namanya dalam menjaga harta orang-orang yang menabung padanya. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan kembali berkaitan dengan pembahasan gadai. Ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang menggadaikan dan kemudian menetapkan syarat selama 6 bulan, apabila 6 bulan saya tidak mengembalikan, maka silahkan ambil barang gadai tersebut. Bagaimana hukumnya akan seperti ini, Ustaz? Ini persyaratan yang tidak sah. Karena tidak sah, dia menjadi haram. Ya. Karena kalau ketika setelah ditagih umpamanya, dia berusaha membayar dan tidak bisa membayar, dan dia juga daripada menjualkan ke orang lain, dia jualkan ke orang itu tapi dengan harga pasar. Karena ini akadnya pinjam-meminjam, maka harus dengan harga pasar, tidak boleh pemberi pinjam mendapat keuntungan dan harga yang lebih murah. Ya, lalu dia menerima bisa, tapi kalau dari awal tidak boleh. Karena dari awal dia adalah sebagai jaminan kan menjadi miliknya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan masih via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penerima zakat ada asnaf riqab atau memerdekakan budak. Terkait dengan asnaf ini Ustaz, apakah bisa diterapkan secara ketentuannya di zaman ini, dan bagaimana tinjauan fikih kontemporer dalam melihat asnaf memerdekakan budak ini? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Budak sekarang tidak ada. Ya, yang dimaksud dengan riqab itu adalah bila budak diberikan oleh tuannya pernyataan, bila kamu bayar uang sekian, kamu merdeka. Kata tuannya, bila kamu bayar uang 100 juta, kamu menjadi merdeka, tidak
terikat lagi dengan saya. Lalu budak ini datang ke Baitul Mal. Ada haknya di situ adalah wafir riqab. Sekarang perbudakan tidak ada, maka tidak ada mustahik dalam kategori riqab. Wallahu a'lam. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian akhi, barakallahu fiik. Kami angkat kembali selanjutnya dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya punya hutang ke salah satu bank dan juga ke relasi usaha yang saya belum bisa lunasi. Saya mencoba untuk menjual aset-aset tapi belum laku terjual. Apabila saya jual aset dengan harga di bawah pasaran, maka hutang tersebut belum bisa terlunasi semuanya. Akan tetapi kalau saya jual dengan harga pasaran, cukup lama masa penantian terjualnya, Ustaz. Saya juga berusaha mencicil sedikit demi sedikit hutang tersebut, akan tetapi kemungkinan durasi waktunya akan sangat panjang. Bagaimana bila hutang tersebut belum lunas ketika saya wafat? Mohon nasihatnya, Ustaz, bagaimana hukumnya? Jazakallah khair. Tanya bagaimana ketika dia wafat? Nah. Tetap dia punya hutang dan tidak bisa dibagi waris hartanya, melainkan dijualkan oleh ahli warisnya untuk bayar hutang, sama aja. Dan sampai itu lunas, dia akan tergantung ruhnya. Maka daripada tergantung ruhnya, halnya tidak ada yang berubah, mending miring sedikit, kurang-kurang 3%, 5%, dari harga pasar laku, selesaikan hutang Anda. Tak selesai semuanya, selesai sebagian besarnya, kan lebih gampang. Nah. Allah Akbar. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian akhi, barakallahu fiik. Baik, kita terima via telepon. Silakan bagi pemirsa yang ingin bertanya di line telepon 021 823 6543 dalam pembahasan bab kedai bagian terakhir. Baik, kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dikeraskan suaranya, akhi. Dengan siapa, di mana? Iya, halo, assalamualaikum, Ustaz. Salam. Mungkin bisa dikeraskan lagi suaranya, operator ya? Iya, iya. Ya. Silakan pertanyaannya, akhi. Kayaknya masih ini nih. Nggak apa-apa, silakan bisa kita simak. Halo. Iya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan, Tat, Ana mau tanya. Ana punya usaha di Bekasi, Tat, di bidang parfum, Tat. Namun semuanya itu Ana dapatkan barang itu dari sales-sales yang nitip barang itu, Tat. Sales-sales yang menitip barang, jadi bayarnya Ana 2 bulan sekali, seperti itu. Kemudian setiap Ana yang Ana tanyakan, kan barang-barang itu kan sifatnya kan koordinasi. Untuk cara mengeluarkan zakatnya atau per tahun gimana, Tat? Mohon penjelasannya gitu. Karena selama ini Ana, kalau dia tuh usaha tuh semacam kayak kurang jalan gitu. Walaupun lancar tapi rezekinya tuh semacam apa ya, ada yang tertunda seperti itu. Mohon penjelasannya, Tat. Afwan. Ya, sebentar. Ini barang konsinyasi berarti bukan barang Anda kan ya, orang hanya titip jual. Iya, betul? benar. Yang terjual haknya, bagiannya Anda menjadi milik Anda, uangnya kan ya. Berarti zakat yang Anda hitung hanya yang terjual, yang uangnya milik Anda. Adapun barang yang terjual yang bagiannya milik pemilik barang, itu pemilik barangnya yang menzakatkan. Barang yang belum laku Anda tidak menzakatkan itu, karena itu barang orang. Maka yang Anda hitung mana yang sudah laku, uang yang sudah masuk ke Anda, bila sampai nisab dan sudah 1 tahun, itu yang dizakatkan. Ya. Cukup jelas, akhi? Iya, jazakallah, Tat. Berarti yang Ana zakatkan itu dalam khawasan tahun itu hasil dari laba setelah
pembayaran dari salah-salah yang memberi konsiderasi tadi ya? Iya, yang sudah dibayar ke Anda. Kalau sampai nisab digabung dengan barang Anda yang barang dagang Anda lain, uang Anda juga, emas Anda sampai nisab 85 gram emas baru ada zakatnya. Iya, ya, jazakallah khair. Allah barik fiik. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di jamaah. Ada yang ingin bertanya kembali? Cukup. Taib. Insyaallah kita akhiri dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam silakan Ustaz. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, mengetahui syariat Allah merupakan pokok untuk kita selamat dari murka Allah. Dalam hal gadai tujuan kita adalah kebaikan. Ya, memberikan manfaat kepada orang yang minjamkan uang pemilik barang tadi. Tapi itu sebetulnya dimurkai Allah karena itu bentuk bagian dari riba. Jadi niat baik saja bila tidak mengerti syariat Allah bahkan bisa berakibat kemurkaan Allah yang kita dapatkan, bukan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka pelajari syariat Allah. Bila ingin melakukan transaksi yang Anda tidak tahu hukum syariat Allah pada hal tersebut, tanyakan kepada ahlinya. Semoga dengan demikian Allah selamatkan kita dari murkanya. Allahu waliyut taufiq. Jazakallah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullah taala atas faedah ilmu yang bermanfaat sore hari ini, pembahasan dari kitab Irsyadus Shahib, dan kita telah menyelesaikan bab gadai. Alhamdulillah. Insyaallah di pekan yang akan datang kita akan masuk bab baru, bab dhaman wal kafalah. Kami mengucapkan jazakumullah khair pada seluruh jamaah yang ada dan hadir di masjid. Demikian juga ikhwan dan akhwat fillah yang menyimak melalui radio dan televisi Roja. Semoga kajian yang bermanfaat dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kita akhiri pembahasan dan kajian sore hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran pemahaman Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung